Sedangkan sebagian lagi menggunakan lafaz sayyidina.
sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika dibalik apalah pasal makhluk afdal iki karena menggunakan lafaz asyiya itu sebagai bentuk adab kolbun panjenengan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dah. Sehingga firman Allah menjadi ada pada panjenengan. Jangan sampai pernah ada dia ketika ngolok dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara Nabi ada dia ngolok ke sebagian mana dekat sebagian yang lain. Misalnya ya Muhammad, waktu benar ya Ahmad. Tak ini misalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja ada kepada orang panjenengan. Tapi panggillah kalimat-kalimat yang menunjukkan takdim, mengagungkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita berdoa Sayyidina Muhammad. Mana di elaki diperhatikan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dan tetap pernah ajukan Rasulullah dalam asma nama. Pasti kalau dia Rasul, ya Rasulullah. Tapi mana Nabi-Nabi selain langsung ya Musa, ya Isa, ya Soleh. Tapi mana Nabi tidak perlu berpanjangan. Rasulullah SAW tidak pernah dipanggil langsung asma Allah. Berarti kita apa? Ngajiin ada kepada berpanjangan. Misalnya kelompok sebelah mengatakan berkah itu kan perintah Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Kata apa? Kami membaca salawat kepada Nabi ya Rasulullah. Rasulullah itu qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma shalli 'ala Muhammad." Rasulullah tidak menggunakan sayyid. Berarti Rasulullah marah jika berpanjangan ketika mau salawat tak Nabi sayyid. Jadi mana ya Rasulullah? Jadi mana kalau kita mau salawat kepada Nabi ya Rasulullah, kepada Rasulullah, Allahumma sholli 'ala Muhammad. Berarti itu pakai sintom ada, sintom ada pakai satu jenis. Jadi tak makan tokaran. Sintomnya anjali, sintom anjali. Karena kita adalah orang yang diajarkan para adab dan para ulama. Kalau mengajukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna. Imam Ar-Razi itu mengatakan al-afdal al-isyan bila isyan. Yang paling afdal yang kita menggunakan lafaz siya dan itu sini. Kan itu afdal. Para ulama tidak benar tidak. Jadi mendahulukan adab pada pemerintah. Ikan itu berkaitan Rasulullah, ikan itu beradab. Sejumlah para ulama al-afdal al-adab muqaddamun al-amr al-imtisal al-amr. Adab didahulukan dari melaksanakan perintah. Pernah kata dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sokan dokter teman-teman konsultan saya sampai wafat. Dokter itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun tak bisa keluar sholat berjamaah. Saya kira mereka dekat Sayyidah Aisyah, kaki Sayyidah Aisyah mereka Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu kaki kami. Ampun koma Sayyidina Abu Bakar imam. Temu-temu kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar Rasulullah.
mau ikut sholat berjamaah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menolak Rasulullah keluar, mundur Abu Bakar. Mundur. Masa itu kenapa mundur? Kaki mempersilakan kandinya menjadi imam. Abu Bakar itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cek mundur. Tapi pakun Sayyidina Abu Bakar mundur. Tak apa, terkait-kait dengan kandinya. Apa Rasulullah sebagai imam, malah dari sholat Arab dan juga yang kita akan kasih Rasulullah, potonglah Abu Quhafa, kerja imam itu Nabi Rasulullah. Berarti apa? Sayyidina Abu Bakar ada Nabi berkatakan, padahal juga perintah ini Nabi yang untuk mundur tetap jadi imam, tapi karena beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak membiarkan dirinya ketika imam tanggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para jemaah seperti insyaallah Subhanahu Wa Taala. Lestari itu, lestari salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disunnahkan kalau berpanjenengan mau doa. Jadi sebelum salam atau pada doa yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagai ulama wajib kita doakan itu. Sebagai lagi mengatakan hukumnya sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Artinya ketika kalau berpanjangan sampun nama tasyahud, sampun nama sholawat, maka itu berdoa si mustajab sebelum salam, berdoa sebelum salam atau berdoa si mustajab. Maka ketika itu dikatakan yusannu ad-du'a ba'da tasyahhud akhir bima syaa. Disunahkan seampun tasyahhud akhir ikut salam sebelum salam apa? Doa. Kalau berdoa saya kasih kalau berpanjangan doa di masalah dunia, di masalah akhirat, silakan. Tapi yang paling afdal doa yang kita baca sebelum salam itu apa? At-ta'awudz minal 'adzab wal fitan. Nyohon raksa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara. Sedotan kalito nyohon raksa dari siksaan neraka. Nomor 2 adalah nyohon raksa dari fitnah-fitnah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Ketika pernah lama daripada tasyahud, salah satu dari pernah ada tasyahud, maka becek nyohon raksa kepada Allah dari empat perkara. Kenapa itu? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Yang pertama. Yang kedua, wa min adzabil nar. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Jika paling pentingnya adalah perkara yang harus kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat yang mustajab. Pertama-tama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nyoraksa kepada kejadian dari siksaan kuburan. Yang kedua, wa min adzabil nar, siksaan neraka. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, berdoa raksa dari fitnah eboktola kalau berpanjangan kita dimakin ke dunia ketika ampun dari kuburan. Mereka punya fitnah ujian di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian macam-macam. Kuburan, etiknya. Yang keempat, yang merasa memfitnati masih ad-dajjal. Berkata ujian yang paling terberat.
Maka berapa yang Allah Subhanahu wa taala maka kacau dengan Dajjal itu. Karena sulit sama saya bisa selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal kan itu diceritakan bahwasanya berapa ketika datang apakah tangan kanannya apakah apa surga tangan kaki neraka. Tapi kan itu surga dan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka dan Dajjal hakikatnya berapa surga. Jadi zahirnya tangan kanan kan itu surga, tapi hakikatnya neraka. Dunia orang yang tertipu. Akhirnya berapa? Milih surga ternyata neraka. Naudzubillah saking beratnya fitnah al-Masih Dajjal. Makanya sampai dianjurkan kalau berpanjangan di akhir sholat kalau berpanjangan nyorang saja ajunan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan Masih Dajjal. Jadi itu perayaan sendiri Allah Subhanahu wa taala. Faslun aqallus salami assalamualaikum tasbihus salam ala sayyid. Terakhir rukun Islam, ini rukun sholat, ini itu kenapa mau salam. Minimal mau salam itu assalamualaikum. Sinna batas itu berarti situ isin. Assalamualaikum. Ini kan minimal bacaan salam. Disunahkan, kenapa? Ketika kalau berpancingan kalau salam ketika sholat tambahi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Titik. Itu sunnah. Tidak disunahkan ditambahi wabarakatuh. Tidak disunahkan ditambahi wabarakatuh. Jadi minimal assalamualaikum, maksimal assalamualaikum warahmatullah. Titik. Kemudian pada jemaah sendiri Allah Subhanahu wa taala disunahkan ketika mau salam setelah sholat cek repet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik cek jadi pada bukti disunahkan makmum negara makmum disunahkan makmum kadino molok salama saampona imam ampon rangkong dari salam yang kedua. Sekali lagi disunahkan imam salam saampona imam rangkong dari salam yang kedua. Tiga imam assalamualaikum assalamualaikum guru makmum assalamualaikum. Dibalas oleh guru imam sampai dua salam maka rumah betul salam yang pertama dan wajib hukumnya yang kedua hukumnya sunnah. Tapi tidak dikatakan bahwasanya makruh hukum kalau berpanjangan menadului imam misalnya imam dulu assalamualaikum pas kemudian kalau berpanjangan assalamualaikum sholat ke hukum makruh. Jadi pada ekonomi ini pada jemaah sendiri Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalau berpanjangan abel gerakan sholat abel imam. Jadi makmum jangan sampai abel gerakannya ini imam. Misalnya imam kata assalamualaikum abel asa imam makruh. Misalnya imam al-ruku Allahu akbar abel terus imam ruku. Padahal yang sunnah ketika apa? Allahu akbar imam nasaribar kurma menabur ketika apa? Asa makruh bermakruh abel terus imam kedua para ulama mufawwidatun li fadilatil jamaah fima qarana fihi faqat bisa menghilangkan
dekah keutamaan jemaah dalam rukun si ahli muslimah. Di mana kalau berpanjenengan misalnya rukuk na ahli muslimah, maka fadilah sholat berjamaah dalam rukuk dan itu hilang ada benar. Begitu juga ketika tinggal sujud semacamnya, tidak sampai abad dari imam. Kecuali abad sholat takbiratul ihram, maka imam itu tapi itu hukum apa haram. Hukum haram bisa membatalkan sholat. Jadi ketika imam Allah kalau berbaca nama takbir dia apa itu? Maka ada hukum haram mabtal kasar antas dulu imam Allahu Akbar hormatun Allah Akbar. Mana bisa lain kan toh hukumnya sunnah. Mana ditinggalkan tetap akhir muslimah berarti hukum makruh itu akhir dan imam dari pemailan maka fadilah sholat berjamaah khusus di dalam anggota atau gerakan siapapun misalnya imam. Contoh pada jemaah kami misalnya Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruh muslimin yang bisa melakukan ibadah salat dan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat seluruh muslimin jadi ibadah sahihah makbulah secara tujuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekali toh para pembina dengan semua. Allahumma waffiq ila aqwam taqwa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.